Halo semuanya warga YouTube, ketemu lagi sama gue Alfian Rizky Saputra nih. Kali ini gue bakalan membagikan tips dan trik bagaimana mengerjakan project video di Premiere Pro dengan cepat dan mudah. Tips dan trik yang gue bakalan bagikan kali ini yang biasa gue gunain tiap harinya atau tiap mengedit video. Contohnya seperti ini. Nah, udah lihat kan? Jadi video kali ini bukan tentang bagaimana mempercepat kinerja Premiere Pro atau bagaimana mempercepat rendering video gitu. Tapi di video kali ini gue bakal membuat kalian kaget dan mikir, walah ada ya yang tips yang kayak gini, kenapa nggak gue lakuin dari dulu ya trik ini. Atau mungkin udah ada yang tahu, halah ini tips yang biasa gue gunain tiap harinya juga. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah kalau kalian suka sama video kali ini, dan jangan lupa tekan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gue, oke? Dan sorry kalau video kali ini atau hasil kamera yang gue pakai ini agak jelek, soalnya gue pakai kamera yang apa adanya, oke? Langsung aja ke tips yang pertama, menduplikat klip dengan cepat. Pas bagian ini pakai transisi yang sama kayak menit sebelumnya aja lah. Kopas aja lah transisi sebelumnya, Ctrl C, Ctrl V. Pasti kopas, ternyata malah nempel sama klip yang di bawahnya. Dan ternyata kalian lupa buat matiin target tracknya yang di video 1. Matiin, baru kopas. Capek juga kan ngelakuin itu kalau terus menerus gitu. Jadi stop lakuin itu. Lakuin cara ini. Klik dan tahan tombol Alt di keyboard kalian. Klik kiri dan drag ke timeline. Tara, jadi 2. Tips yang ini nggak membuat klip yang ada isi, yang ada efeknya kehapus, dan kalian pas pindahin nggak kehapus si duplikatnya. Kedua, memindahkan klip ke atas. Mungkin di antara kalian ada yang ngegunain cara yang gue tunjukin ini. Geser klip ke atas, tapi klipnya bergeser sedikit, dan ternyata kalian lupa buat ngaktifin fitur snap atau icon magnetnya. Tapi cara tersebut menurut gue kurang efektif. Gunain cara ini. Klik di keyboard kalian dan tahan Alt dan klik tombol atas untuk ke atas dan ke bawah untuk ke bawah. Jadi Alt tahan Alt bareng sama tombol atas dan bawah kalau pengen ke atas, klik atas, kalau pengen ke bawah, klik bawah. Nah, pas pindahin ke atasnya nggak kegeser ke kanan atau nggak kegeser ke kiri gitu. Atau pas pindahin ke bawahnya juga nggak kegeser ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga, micro zoom. Aduh, kok nggak bisa dipotong pas bagian lagunya muncul ini ya? Padahal udah paling mentok ini zoom innya. Nih, gua kasih caranya. Klik kanan di bagian waktu di tab timeline dan klik show audio time unit. Dan kalian bakalan bisa zoom lebih dan lebih. Yang keempat, track select tool. Pasti di antara kalian banyak yang ngelakuin ini pas lagi banyak-banyaknya klip numpuk. Terus pengen kalian pindahin semuanya ke kanan gitu. Besarin tab timeline, zoom out timeline, terus seleksi semua yang mau digeser dan baru tarik ke kanan. No. Stop lakuin itu. By the way, gue juga sendiri sih ngelakuin itu sih. Caranya klik track select tool dan klik deh bagian mana yang mau digeser. Dan jangan lupa kalau mau yang ada nggak mau digeser, di lock bagian si track audio atau videonya. Dan tinggal geser. Simple kan? Dan nggak ngabisin waktu kalian pas lagi ngedit gitu. Yang kelima, ripple delete. Barusan cuman bercanda guys. Biasanya kan yang baru pertama kali pakai Premiere Pro kan rata-rata pakai cara yang barusan gua tunjukin itu kan. Walaupun cuma bercandaan juga lama. Ya pasti. Dan sebenarnya yang kalian lakuin cukup klik tombol Q, itu namanya ripple trim previews. Jadi yang diambilnya itu bagian awal yang mau kita potong. Kalau tombol W itu untuk motong bagian depannya. Atau juga biasanya geser time markernya ke klip yang kalian mau potong dan klik dan tahan Ctrl dan klik tombol K. Baru delete klip yang mau di delete dengan tahan Shift dan klik delete. Ya, walau agak lama dikit sih. Yang keenam, memindahkan klip ke klip yang berdempetan dengan cepat. Nah, yang keenam ini sangat berguna banget buat kalian yang baru belajar Premiere Pro atau baru pakai Premiere Pro. Daripada ngelakuin yang tips yang keempat tadi, ini lebih cepat dari yang keempat tadi. Yang perlu kalian lakuin hanya drop dan drag.
Arahkan time marker ke klip yang ingin ditempatkan ke klip lain di sebelahnya. Tinggal drag and drop deh klip yang ingin dipindahkan ke layar Premiere Pro. Nah, di situ ada pilihan insert before, itu untuk dipindahin ke sebelah kiri klipnya. Nah, kalau ada insert after, itu yang di sebelah kanan, itu untuk di sebelah kanan si klip yang kita pasang time marker tadi. Dan yang tengah itu yaitu insert, yaitu untuk di tengah-tengah klipnya. Jadi itu bukan ketumpuk si klip-klipnya, tapi kegeser ke kiri dan ke kanan. Jadi aman-amannya aja klip yang dipindahin tadi itu. Atau yang lebih simple, kalian cukup tahan kontrol di klip yang mau dipindahin ke klip lain, tahan kontrol pas pindahinnya, ambil klik kiri, nanti si klip yang lain dia bakalan berpindah ke kanan. Simple kan? Daripada ngelakuin tips yang keempat tadi, ini lebih cepat lagi. 7. Mengecilkan volume klip dengan cepat. Klik kanan di audio atau di videonya yang mau diturunin volumenya, terus klik audio gain, terus ketik angka yang mau kalian turunin. Jadi misalnya turunnya 20 dB, jadi ketik sama kalian minus 20 dB. Kalau pengen isi 10 dB, isi 10 dB, itu berarti ngebesarin. Jadi kalau minus itu buat ngurangin, kalau nggak ada minusnya itu buat ngebesarin si volumenya. Kalian masih ngelakuin itu. Sebenarnya cukup klik tombol ini dan tombol ini untuk memperbesar volume yang ini dan untuk mengecilkan volume yang ini. Itu setiap klik nanti bakalan turun 1 dB. Dan kalau mau lebih banyak lagi, cukup tambah tombol shift. Jadi ditahan si shiftnya baru sambil klik tombol yang tadi. Itu bakalan turun 5 dB atau naiknya 5 dB. Jadi kalau kalian mau turun 20 dB atau 30 dB, kalian cukup klik 4 kali atau 6 kali tombol yang tadi gua kasih tahu tadi. Yang ke-8, zoom track audio atau video. Apa yang kalian lakuin ketika kalian mau zoom si spektrum audionya atau ukuran si audionya itu? Pasti kalian ngelakuin ini. Geser tracknya ke bawah, tapi nggak kegeser-geser. Pasti gitu kan caranya? Mending yang kalian lakuin cukup klik dan tahan shift dan scroll mouse untuk zoom in, scroll ke atas, untuk zoom out, scroll ke bawah. Yang ke-9, zoom in, zoom out dengan cepat. Tips yang kali ini sama kayak sebelumnya. Biasanya kan kalau mau zoom timeline, kalian harus tarik yang bagian bawah itu ke kiri untuk zoom in dan ke kanan untuk zoom out. Dan menurut gua kadang pas nge-zoom itu kadang nggak sesuai yang keinginan gua mau gitu. Jadi pas geser pas zoom gitu, jadi kadang ke kiri bukan pas yang gua mau gitu, atau ke kanan dia nggak sesuai yang gua mau gitu. Jadi mending klik dan tahan Alt dan scroll, atau yang lebih simpel lagi klik minus untuk zoom out dan sama dengan untuk zoom in. Yang ke-10, Nes. Pusing ngeliat klip numpuk-numpuk banyak gitu, atau pasti ngelakuin ini ketika klip numpuk terus pakai transisi yang sama. Cari transisinya di tab effect, terus drag dan drop satu-satu si transisinya ke setiap klip. Tips yang terakhir ini sangat simple dan sangat berguna buat kalian yang lagi belajar Premiere Pro. Caranya cuman seleksi klip yang ingin digabungkan, terus klik kanan dan pilih Nes. Isi namanya kalau mau supaya lebih gampang pas dicari nanti. Dan kalau klip yang numpuk gini kan nggak perlu naruh transisi satu-satu lagi, dan nggak perlu nge-easy ease keyframe itu. Cukup Nes klip yang numpuk dan masukin satu transisi aja dan pakai easy ease di keyframe-nya. Jadi nggak perlu masukin transisinya 2 kali atau 3 kali, terus keyframe-nya juga 2 kali 3 kali. Oke, itu aja tips-tips dari gua, semoga bermanfaat buat kalian. Dan ya, ini rambut baru gua, barusan syukur. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi belajar editing video di Premiere Pro. Dan kesimpulan dari video ini, yang penting kalian harus rajin-rajin ngedit biar makin banyak editan yang kalian buat dan makin cepat kalian ngedit. Dan gunain tips-tips yang gua kasih tadi, jadi makin lebih cepat lagi ngeditnya. Oke, sampai jumpa di video-video terbaru dari gua. Bye-bye.